Selamat pagi Bu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang tarif, kebijakan non-tarif, dan proteksi dalam perdagangan internasional. Kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Angelia Marta Karsa Sinaga, dan teman saya, Grady Mike dan Loreni Borukaban. Tarif. Tarif adalah sejumlah pungutan yang dibebankan atas suatu hal, kegiatan, kebijakan, atau apapun yang telah diatur dalam peraturan. Tujuan tarif. Tujuan tarif adalah untuk menaikkan biaya impor untuk barang tertentu. Bagi konsumen domestik, itu mengurangi permintaan barang impor karena harganya lebih mahal. Jenis-jenis tarif. Jenis-jenis tarif dibagi menjadi 14, yaitu 1. Tarif nominal. 2. Tarif proteksi efektif. 3. Results analysis. 4. Tarif berdasarkan harga. 5. Tarif bunga efektif. 6. Tarif dasar atau basing rate. 7. Tarif diskonto. 8. Tarif pajak atau tax rate. 9. Tarif pajak marginal. Ke-10. Tarif transito. 11. Tarif varian upah langsung. 12. Tarif yang ditentukan lebih dulu. 13. Tarif ad valorem. Yang terakhir 14. Tarif spesifik. Otoritas Jasa Keuangan. Pajak atas impor atau ekspor biasanya dikenakan untuk meningkatkan pendapatan atau melindungi perusahaan domestik dan persaingan barang impor. Efek tarif terdapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Efek terhadap harga. 2. Efek terhadap konsumsi. 3. Efek terhadap produk. 4. Efek terhadap distribusi pendapatan. Penggolongan tarif. Penggolongan tarif terdapat dibagi menjadi 2, yaitu menurut aspek komoditi dan menurut mekanisme perhitungan. Menurut aspek komoditi dibagi atas menjadi 3, yaitu 1. Bea ekspor atau ekspor datis. 2. Bea transit atau transit datis. 3. Bea impor atau import datis. Menurut mekanisme perhitungannya terdapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Ad valorem datis. 2. Spesifik datis. Ketiga, compound datis. Sistem tarif. Sistem tarif terdapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tarif tunggal. 2. Double column tarif. Yang ketiga, triple column tarif. Cara perhitungan. Ada terdapat contoh kasus, yaitu importir A mengimpor 5.000 tons beras jenis Tai Ho Mali dari Thailand dengan harga CIF-THB 12.000 per ton. Adapun tarif bea masuk untuk beras sebesar 450 per kilogram, maka perhitungannya sebagai berikut. Bea masuk sama dengan jumlah satuan barang dikalikan pembebanan bea masuk. Sama dengan jumlah satuan barang buka kurung 5.000 ton dikalikan 1.000 tutup kurung dikalikan pembebanan bea masuknya itu 450 per kilogram. Jadi semua hasil totalnya adalah sama dengan 2,25 miliar rupiah. Dilanjutkan oleh saya Loreni Borukaban. Kebijakan non-tarif. Kebijakan hambatan non-tarif barrier adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Pengelompokan kebijakan non-tarif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pembatasan spesifik, kedua peraturan bea cukai, ketiga partisipasi pemerintah. Jenis-jenis kebijakan non-tarif. Yang pertama itu standarisasi, kedua persyaratan konten lokal, ketiga embargo, keempat pengekangan ekspor sukarela, kelima
hambatan administratif. Pro dan kontra kebijakan non-tarif. Pro kebijakan non-tarif itu yang pertama, pasar domestik menciptakan lebih banyak pekerjaan. Yang kedua itu, hambatan non-tarif melindungi perkembangan industri baru atau strategis. Yang ketiga itu, kebijakan tarif lebih efektif dalam membatasi volume impor. Kontra kebijakan non-tarif, yang pertama itu, pemerintah tidak dapat menghasilkan pendapatan ekstra. Dan yang kedua itu, hambatan non-tarif membatasi fungsi pasar bebas. Yang ketiga, biaya menjalankan bisnis meningkat. Dan yang terakhir itu, eksportir harus menghadapi persaingan tidak adil di negara mitra. Terima kasih. Dilanjutkan oleh saya, Grady Evan Tobing. Materi selanjutnya adalah proteksi dalam perdagangan internasional. Proteksi perdagangan atau trade protection adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi arus ekspor dan impor untuk barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan perekonomian domestik, misalnya melindungi produsen lokal dari persaingan impor. Terdapat 5 alasan kebijakan proteksi perdagangan. Yang pertama adalah untuk mencegah kompetisi yang tidak adil. Proteksi perdagangan bisa merupakan bentuk pembalasan suatu negara terhadap negara mitra. Produsen di negara mitra mungkin menerapkan praktik anti persaingan seperti dumping. Pengertian dari dumping sendiri adalah praktik di mana produsen mereka mengekspor pada harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar dalam negeri. Lalu alasan yang kedua adalah untuk menyelamatkan lapangan kerja domestik. Peningkatan impor suatu negara akan mengurangi peluang penciptaan lapangan kerja domestik. Lonjakan impor ini akan meningkatkan pasokan di pasar domestik. Itu menciptakan tekanan terhadap produsen domestik. Sebaliknya, impor yang rendah seharusnya menciptakan lebih banyak pekerjaan. Ketika impor rendah, produsen domestik meningkatkan outputnya untuk memenuhi kenaikan permintaan dari konsumen. Lalu alasan yang ketiga adalah menyelamatkan lingkungan dan konsumen. Produk impor mungkin gagal memenuhi persyaratan keamanan produk. Itu mengakibatkan bahaya serius, baik terhadap lingkungan maupun kesehatan konsumen. Dalam hal ini, proteksi membantu untuk membatasi kerusakan yang ditimbulkan akibat tingginya suatu impor. Alasan yang keempat, melindungi industri yang baru tumbuh. Pemerintah melindungi industri ini karena beberapa alasan. Bagi mereka, industri ini merupakan strategis bagi kepentingan nasional karena menciptakan banyak lapangan kerja, atau mereka berkontribusi besar terhadap keamanan nasional seperti industri teknologi. Lalu alasan kelima ialah melindungi industri yang telah matang dan strategis. Jenis-jenis proteksi perdagangan. Terdapat 5 jenis proteksi perdagangan, di mana yang pertama adalah tarif impor. Tarif impor adalah pajak atas barang impor. Pemerintah mengenakan tarif sebagai presentasi dari barang impor. Tarif secara langsung menaikkan harga barang impor ketika memasuki suatu wilayah domestik. Yang kedua adalah kuota impor. Kuota impor membatasi suatu kuantitas produk impor yang masuk ke pasar domestik. Penurunan kuota impor secara langsung mengurangi pasokan di pasar domestik. Sebagai hasilnya, harga di pasar domestik pun cenderung naik. Yang ketiga adalah subsidi. Subsidi membantu pengurangan biaya terhadap produksi dan harga jual, sehingga ketika mereka menjual produk ke luar negeri, harganya akan lebih kompetitif. Yang keempat adalah devaluasi mata uang. Devaluasi adalah upaya yang disengaja oleh suatu negara untuk menurunkan nilai tukar mata uang terhadap mata uang lain. Dengan kata lain, itu adalah suatu depresiasi yang disengaja. Yang kelima adalah lisensi. Untuk mengirimkan suatu barang ke luar negeri, pemerintah biasanya menerbitkan suatu lisensi berupa lisensi impor. Untuk mengurangi impor, pemerintah dapat memperketat pemberian lisensi ini. Lisensi juga berlaku untuk ekspor. Ketika memperketat penerbitannya, pemerintah berusaha mengatasi pergerakan keluar barang domestik. Tujuannya adalah untuk menghindari kelangkaan dan lonjakan harga di pasar domestik. Sekian presentasi dari materi kami. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di WhatsApp group. Terima kasih.